Dan melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu hamba dosa versus hamba kebenaran. Hamba dosa versus hamba kebenaran. Bapak Ibu, jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang hamba, tentunya kata hamba sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, apakah yang dimaksud dengan hamba? Dalam bahasa Yunani-nya, hamba ialah doulos, yang artinya dia adalah seorang budak atau seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Dan secara umum, seorang hamba memiliki status yang lebih rendah daripada tuannya. Ya, dia memiliki status yang lebih rendah daripada tuannya. Dan seseorang yang berada di bawah tuannya, ia adalah hamba dari tuannya tersebut. Dan tentunya seorang hamba harus memiliki kualitas. Ya, sama seperti kalau ibu-ibu ingin membeli peralatan rumah, perabotan rumah tangga, ya tentunya mereka akan memilih kualitas yang terbaik. Ya, kita maunya yang ori, bukan yang KW. Ya. Nah, di dalam Alkitab, kualitas yang paling diuji dalam diri seorang hamba ialah kesetiaannya. Bagaimana ia dapat setia mengabdi kepada tuannya. Dan Rasul Paulus berkata dalam pertama Korintus pasalnya yang 4 ayat kedua, bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Ya, mereka dapat dipercaya dalam melakukan segala sesuatunya. Jadi tidak akan diragukan lagi. Dari pembacaan kita pada saat ini, perbedaan antara hamba dosa dan hamba kebenaran ini muncul beberapa kali. Ya, jadi hal ini merupakan suatu penekanan bahwa kita, setiap manusia, kita diperhadapkan terhadap dua pilihan. Jika kita tidak memilih yang satu, berarti kita harus memilih yang lain. Hanya ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Dan kita sebagai manusia, kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk bagaimana kita memilih jalan yang harus kita tempuh. Kita diberikan kebebasan oleh Allah memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Tetapi adanya kehendak bebas dalam kehidupan kita, justru itu kita lakukan untuk berbuat dosa. Adanya kehendak bebas dalam kehidupan kita membuat kita memilih jalan kita sendiri, jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, dengan dosa yang kita lakukan, itu mengakibatkan putusnya hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta kita. Hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mati di kayu salib, Dia menebus setiap kita, sehingga kita terbebas dari dosa. Ya, Allah sangat berinisiatif untuk melakukan penyelamatan bagi kita, umat manusia, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita tanpa terkecuali. Bukan hanya satu orang yang ditebus, tetapi kita semua. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, ayat itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan bagi setiap anak-anak sekolah minggu biasanya disuruh menghafalkan ayat ini. Nah, tetapi
pada kenyataannya kita manusia justru malah menjadikan diri kita, memberikan diri kita untuk menjadi hamba dosa dibanding menjadi hamba kebenaran. Dan Rasul Paulus menjelaskan tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kasih karunia-Nya, melalui kematian-Nya di kayu salib. Bahwa status kita sebagai yang dahulunya adalah hamba dosa berubah menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi hidup dalam perbuatan dosa, tetapi kita hidup dalam kebenaran. Dan melalui pembacaan kita pada saat ini, bersama-sama kita akan belajar beberapa hal yang menjadi metode perbandingan Rasul Paulus mengenai perhambaan. Yang pertama, hamba dosa. Di dalam ayatnya yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, kata dahulu memang kamu hamba dosa ini menjelaskan status kita yang sebelumnya, sebelum kita hidup di dalam Kristus. Status sebelum kita hidup di dalam Kristus. Dan di dalam Alkitab menggunakan beberapa istilah untuk dosa dalam bahasa Yunani, yaitu hamartia, yang artinya gagal atau tidak mencapai target. Dan ini melibatkan suatu konsep yang melenceng dari perintah Allah atau pemberontakan terhadap Allah. Orang yang hidup dalam dosa menjadikan dirinya tersesat dan selalu meragukan kebenaran dan tidak memiliki hubungan dengan kebenaran. Suatu kebebasan dalam diri kita membawa kita kepada jalan yang salah. Ya, mungkin kita berpikir bahwa oh ya, saya ke depan saja. Ya, mungkin ini jalan yang Tuhan kehendaki. Tetapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki, ya mungkin saja kita harus ke kanan. Ya. Jadi dengan adanya dosa ini, kita memilih jalan kita sendiri. Dosa membuat kita hidup dalam kepura-puraan. Ya, tadi dalam ibadah pagi, ya saya mengilustrasikan, saya menyampaikan bahwa kita yakin mari kita gereja, jalan di gereja, biasa melipua haleluya puji Tuhan. Tapi ada dari sunai moto haleluya puji Tuhan. Ya, mbak tuke kita dalam melakukan sesuatu hal, ya apakah itu kita datang ke gereja, tetapi mungkin inspirasi itu salah, ya. Artinya bahwa mulai di lanatiro tahu bahwa bendo ya masalahnya natojo ambeo, lendu masalahnya natojo apa sebenarnya karena ia hanya ingin mencari pujian, ya. Itu adalah hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita diperhamba oleh dosa. Mereka mempunyai kebenaran tetapi menyembunyikan kebenaran tersebut. Mereka mengenal Allah tapi tidak memuliakan Allah. Tidak memuliakan Allah. Berarti yang mereka sembah adalah ciptaan, bukan pencipta. Bukan Allah yang mereka sembah, tetapi apa yang Allah ciptakan, itulah yang mereka sembah. Itu dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Di sini melalui pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus menekankan 3 hal tentang status orang yang hidup sebagai hamba dosa. Kita melihat yang pertama yaitu hamba kecemaran. Hamba kecemaran. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah
kecemaran. Dalam beberapa terjemahan, kata kecemaran ini berarti suatu hal yang kotor, ya, suatu hal yang kotor. Ya, ketilpang kayak batu dan sesuatu yang berwarna putih terkenai noda, ya, itu kelihatannya sangat kotor. Ya, itu tidak enak dipandang. Juga selain kotor, kecemaran juga berarti tidak bermoral, najis dan juga tidak murni. Dan status yang kedua yaitu hamba kedurhakaan. Masih di ayatnya yang ke-19. Manusia yang menjadi hamba kedurhakaan adalah manusia yang masih hidup dengan manusia lamanya. Di dalam bahasa Yunani, kedurhakaan itu merujuk pada suatu keadaan yang tidak mengindahkan hukum. Dan keadaan ini disebabkan karena adanya keinginan daging dalam diri kita. Adanya keinginan daging dalam diri orang percaya yang mengakibatkan penolakan akan ketetapan Allah. Allah maunya kita melakukan ini, tetapi justru kita memilih melakukan hal yang ini, hal yang lain yang kita lakukan. Manusia mengenal Tuhan, tetapi manusia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Manusia melakukan pelanggaran, dan pelanggaran ini disebut sebagai dosa. Dosa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang berakal budi. Nah, tentunya kita semua yang hadir pada saat ini, ya, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah manusia yang berakal budi. Dosa dilakukan oleh manusia yang berakal budi. Dan tentunya sebagai manusia yang berakal budi, ya, kita memiliki kebebasan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa seharusnya kehidupan orang percaya, hidup orang percaya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyerahkan hidup kepada Allah sebagai hamba kebenaran. Kemudian status yang ketiga yaitu bebas dari kebenaran di ayatnya yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika seseorang menjadi hamba dosa, itu berarti bahwa orang tersebut menjadi hamba dosa. Ia telah bebas dari kebenaran. Ya, bebas di sini berarti tidak ada ikatan, sudah terikat, merdeka. Dalam ayat yang ke-20 ini merupakan suatu penekanan utama yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ya, Paulus mengingatkan bahwa ketika seseorang menjadi hamba dosa, secara langsung ia telah memutuskan kemerdekaan yang Allah berikan. Orang yang hidup dalam dosa memutuskan kemerdekaan yang Allah berikan. Ketika orang menjadi hamba dosa, maka ia pun lepas dari kehendak Allah. Dan dengan kebebasan ini akan memiliki dampak yang cukup serius bagi kita, bagi kehidupan kita. Dampak yang pertama ialah menyebabkan rasa malu. Ya, tentunya kalau kita melakukan sesuatu hal, ya, dan hal itu adalah dosa, ya, tentunya kita merasa malu. Sedikit cerita, waktu saya kecil dulu, ya, pernah saya mencuri uang ibu saya, ya. Dan hal itu diketahui oleh ibu saya, dan ibu saya memarahi saya, ya, saya dihukum. Dan pada saat itu ibu saya mengatakan kepada saya, ya mau pogaukan itu, karena kamu lama sirik. Apa kami tuan-tuanmu? Ya,
Jadi di situ saya berpikir, oh iya, ternyata hal itu tidak baik, akan membuat kita merasa malu. Apalagi sebelumnya ibu saya adalah seorang guru sekolah minggu. Aku teman Tuhan aku apa bangunan aku tahu, kami pengajaran ketonganan aku tahu, sedangkan anak-anaknya saya anak pegawai. Ya. Jadi kebebasan memiliki dampak yang cukup serius, menyebabkan rasa malu. Dampak hidup dari hidup yang terlepas dari kebenaran ialah perasaan yang malu. Ini merupakan suatu dampak yang utama dari dosa. Dan ketika kita hidup dari kebenaran Allah dan juga keadaan yang serupa yang dialami oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Mereka menjadi malu dan takut bertemu dengan Allah. Karena mereka telah berbuat dosa, sehingga mengakibatkan hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Yaitu kita dapat baca dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Nah, itulah dampak serius yang akan kita alami ketika kita hidup dalam dosa dengan memiliki kebebasan. Kemudian yang kedua, mengalami kematian. Masih di ayatnya yang ke-21. Berbicara tentang kematian, ada 3 aspek yang dimaksudkan di sini. Yaitu yang pertama, kematian fisik. Ya, kematian fisik yang dimaksud ini ialah terpisahnya antara jiwa dengan tubuh. Ya, itu kematian fisik. Kemudian yang kedua, kematian secara rohani. Kematian secara rohani, yaitu terpisahnya seseorang dengan Allah. Hubungan dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan kematian yang ketiga, yaitu kematian kekal. Kematian kekal ini merupakan suatu puncak kematian di mana kita menderita sengsara di alam maut. Ya, tentu teman-teman kusiun usulanasang. Ya, mungkin kita tidak mau mengalami hal yang demikian. Ya, lanti ada lino ke si kandapi ki api. Ya biasa malas sendiri. Tapi ya di neraka kita akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Dan itu merupakan suatu hukuman kepada orang yang berada di luar Kristus atau orang yang menolak percaya kepada Kristus. Dan dosa ini mendatangkan hukuman Allah bagi manusia. Ya, itulah beberapa hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus sehubungan dengan hamba dosa. Kemudian perbandingan selanjutnya yaitu hamba kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Yunaninya yaitu dikaiosune, yang artinya keadilan, kesalehan, apa yang dibenarkan, status atau hubungan yang benar. Ya, di sini Paulus hendak menyatakan suatu bentuk kepemilikan dari seorang hamba, yaitu hamba Allah yang telah dimerdekakan oleh Allah dan menjadi hamba kebenaran. Dan pembenaran ini hanya dilakukan oleh Allah saja. Dalam Roma pasal 5 dikatakan bahwa seseorang akan memperoleh pembenaran melalui imannya kepada Yesus Kristus. Seseorang akan memperoleh pembenaran melalui imannya kepada Kristus. Jadi
Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah memiliki iman percaya sepenuhnya kepada Kristus, atau mungkin saja kita hanya memiliki iman yang sementara. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ya mana di matutun masambaya sekalinya dengan apa kok lupa Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan ketika orang telah ditebus dan dibebaskan, maka ia harus menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia memiliki status sebagai hamba Allah, atau ia menjadi pelayan Allah. Dalam ayatnya yang ke-19, Paulus mengatakan hal tersebut sebagai contoh karena penerima surat Roma memiliki daya tangkap yang rendah dan penjelasan Paulus, sehingga di sini Rasul Paulus menggunakan contoh perhambaan. Dalam ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 pembacaan kita pada saat ini, Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma tentang tujuan kematian Kristus bagi jemaat Roma, bahwa mereka yang hidup penuh dengan dosa turut disalibkan karena Kristus mau orang percaya tidak lagi diombang-ambingkan oleh kuatnya kuasa pengaruh dosa. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita orang yang percaya diombang-ambingkan oleh pengaruh dosa. Dan kemudian Rasul Paulus juga menjelaskan tujuan dari kebangkitan Kristus sebagai bukti bahwa Kristus lebih berkuasa daripada kuasa yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Artinya bahwa maut tidak dapat menguasai Kristus. Jadi yang ditekankan dalam teks ini ialah bahwa Yesus adalah sumber dan dasar kemenangan. Yesus adalah sumber dan dasar keselamatan. Yesus adalah sumber dan dasar kehidupan yang mampu membebaskan umatnya dari dosa mereka. Dan setelah Paulus menjelaskan tentang tujuan kematian dan kebangkitan Kristus, barulah di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma supaya mereka jangan lagi hidup menuruti keinginan daging mereka, karena dosa tidak berkuasa lagi dalam tubuh mereka, karena mereka telah dibebaskan. Dan jangan lagi menyerahkan anggota tubuh mereka kepada dosa untuk dipakai dengan seenaknya oleh dosa. Orang yang diperhamba oleh dosa, ya mereka mungkin akan mengatakan, oh saya nggak apa pulau, ya. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga harus mengerti dan memahami bahwa mereka tidak akan dikuasai oleh dosa, karena posisi mereka ada di bawah kasih karunia Allah. Dan di sini kita dapat belajar bahwa kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, jangan lagi kita menuruti keinginan daging kita, tetapi kita harus menuruti apa yang Tuhan kehendaki, menjadi seorang hamba kebenaran. Dan di sini apa dampak ketika kita menjadi hamba kebenaran? Ada beberapa aspek yang berdampak, yang menjadi dampak ketika kita menjadi hamba kebenaran. Yang pertama yaitu menjadi orang merdeka. Menjadi orang yang merdeka itu dalam ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan seterusnya. Jadi, merdeka di sini berarti suatu keadaan yang telah terlepas dari belenggu atau tindakan perbudakan, terbebas dari tindakan perbudakan. Manusia telah dibebaskan dari perhambaan dosa, dan kemerdekaan merupakan suatu pemberian agung dari Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus
telah memerdekakan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Kita harus terus mengkumandangkan dengan teguh dan tetap berdiri dengan teguh. Jangan lagi kita mau diperhamba oleh dosa. Orang yang telah menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah ialah mereka yang telah dimerdekakan melalui kematian Kristus di kayu salib. Kemudian yang kedua, dampak selanjutnya ketika kita menjadi hamba kebenaran, yaitu menjadi hamba Allah yang memimpin pada kebenaran. Masih dalam ayatnya yang ke-22. Kata menjadi hamba Allah menjelaskan secara detail keadaan orang yang telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Dan Paulus menekankan bahwa kehidupan orang yang telah dimerdekakan tidak hanya berstatuskan telah dimerdekakan, tetapi jauh lebih penting daripada itu, bahwa orang yang telah dimerdekakan harus hidup untuk menjadi pelayan Allah. Pelayan Allah bukan hanya ketika berdiri di, ya kalau dibilang di atas, bukan di belakang mimbar, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, bukan hanya itu yang disebut sebagai pelayan Allah. Ya, dalam hal sekecil apapun yang kita lakukan, jika itu adalah berkenan kepada Tuhan, itu adalah suatu bentuk pelayanan kita kepada Allah. Nah, orang yang telah dimerdekakan dari dosa, maka kita juga harus hidup sebagai pelayan Allah. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama, Paulus menjelaskan bahwa seorang hamba ialah menjadi penurut Allah. Wajib bagi seorang hamba Allah ialah menjadi penurut Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang merdeka sudah mengalami perubahan status. Kita yang telah dimerdekakan, kita telah mengalami perubahan status. Yang awalnya kita adalah hamba dosa, dan kita telah dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba Allah. Dan orang yang menjadi hamba Allah berarti dikuduskan untuk hidup bagi Allah. Dan pengudusan ini merupakan karya anugerah dari Roh Kudus, membaharui seluruh natur kehidupan kita menurut gambar Allah dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang diperkenankan oleh Allah. Sehingga firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang akan memperoleh buah, yaitu bagaimana nantinya kita akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini.